Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Ya. Saya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Ya, mewawancarai kepala sekolah di SDN Salimaki. Pertanyaan yang saya ajukan ini ada beberapa ya Ibu. Ini tentang dilema etika atau bidukan moral. Saya mulai ya Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidukan moral? Dilema etika dan bidukan moral. Mungkin itu adalah di sekolah terjadilah permasalahan hal tentang baik itu datang dari peserta didik ataupun pendidik itu sendiri. Mungkin bagi saya itu perlu ada pengidentifikasian terlebih dahulu gitu. Dan permasalahan itu sifatnya ada yang terjadi secara langsung ya hari itu juga, ataupun permasalahan yang mungkin saya akan identifikasi. Setelah saya melihat situasi dan keadaan, mungkin nanti akan saya selesaikan secara baik itu langsung ataupun tidak langsung. Berarti yang Ibu lakukan, Ibu mengamati dulu suatu permasalahannya, kemudian Ibu mengumpulkan informasi ya, faktanya apa saja, kebenarannya apa, dan Ibu nanti menentukan suatu keputusannya berdasarkan peraturan Ibu sendiri ya. Iya, mungkin pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua-duanya sama benar Bu, atau mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Jadi bagaimana? Ketika kasus yang Ibu hadapi itu sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, dan dua-duanya sama mengandung nilai kebajikan, yang Ibu harus ambil keputusannya bagaimana? Mungkin saya akan tadi di awal bahwa mengidentifikasikan dulu permasalahannya seperti apa. Ada permasalahan yang mungkin saya langsung selesaikan pada saat itu juga, dan ada permasalahan yang mungkin saya tidak selesaikan pada saat itu juga, yaitu mengumpulkan dulu informasi, mungkin saya bisa meminta dulu pendapat dari baik itu dari pendidik ataupun dari atasan saya, mungkinnya pengawas. Saya belum, jadi saya minta pendapat dulu secara sampel gitu ya, untuk bagaimana saya dalam mengambil kebijakan tersebut. Berarti Ibu harus memastikan dulu bahwa keputusan itu yang terbaik ya yang diambil. Ya, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa? Apa Ibu mencari informasi terlebih dahulu atau Ibu langsung mengambil keputusannya sepihak? Tidak seperti itu ya, karena saya mempunyai atasan dan bawahan juga yang harus saya ajak komunikasi, karena kalau keputusan sepihak rasanya tidak etis gitu ya. Jadi harus ada ada informasi dari berbagai pihak sehingga saya bisa mengambil keputusan, untuk mengambil keputusan walaupun keputusan itu mengandung resiko, dan mungkin resiko yang paling terkecil lah yang akan saya ambil. Jadi Ibu menganalisis dulu ya, jadi keputusan yang terbaik apa gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti apa ketika Ibu mengambil tindakan yang efektif, hal-halnya seperti apa saja?
hal yang dirasa saya efektif yaitu ketika permasalahan itu saya identifikasi, lalu saya mencari informasi dan saya berkomunikasi dengan salah seorang guru, juga berkomunikasi dengan salah seorang atasan saya. Mungkin di sana saya akan mengambil kesimpulan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Juga untuk itu dalam menyelesaikannya saya biasa mengumpulkan atau berkomunikasi dengan seluruh pendidik. Ya, berarti dalam hal ini Ibu mendengarkan pendapat semua rekan dulu ya Ibu. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika ada keputusan yang Ibu ambil yang menjadi tantangan seperti apa? Tantangannya pasti banyak ya. Mungkin salah satunya yaitu dari lingkungan, yang mungkin lingkungan sekitar sekitar ini, baik itu datang dari pendidik, kemudian di antara mereka ada yang pro, ada yang kontra, gitu, ada yang setuju, yang tidak. Mungkin di sana tantangan buat saya sebagai atasan harus mengambil keputusan yang terbaik. Jadi ketika Ibu mengambil keputusan sendiri, jadi Ibu juga harus konfirmasi dulu ya ke guru-gurunya, bagus sekali Ibu. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan seperti apa? Kalau kasus itu terjadi saat itu dan perlu penyelesaian pada saat itu juga, mungkin saya akan selesaikan. Untuk hal yang membutuhkan atau urgent yang harus diselesaikan pada saat itu. Tapi kalau untuk hal yang misalkan bisa saya rangkum untuk menjadi suatu permasalahan, sehingga masalah 1, masalah 2, masalah 3 bisa diselesaikan, diambil keputusannya satu, itu mungkin akan saya jadwalkan jadi sebagai bahan evaluasi saya dengan guru. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk mengevaluasi suatu dilema itu. Ada 2 pertanyaan lagi ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah yang membantu Ibu dalam pengambilan kasus dilema etika? Faktor yang membantu faktor banyak. Apa dari sekolah? Ya, mungkin dari pihak guru juga sangat membantu, dari atasan saya juga sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan, karena setiap permasalahan saya tidak terlepas untuk selalu mengkomunikasikan, selalu untuk meminta pendapat dari berbagai pihak, baik itu guru, pengawas ataupun komite sebagai perwakilan orang tua. Bu, yang terakhir ya, satu lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, dari setiap hal permasalahan di sekolah atau sekitar sekolah yang dapat Ibu petik apa? Bahwa permasalahan itu selalu ada dan kita harus menyelesaikannya dengan sebijak mungkin, bahwa permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Insya Allah itu adalah pembelajaran juga bagi kita untuk bisa mengambil keputusan dengan bijak. Karena pengalaman itu dulu yang terbaik ya Bu. Jadi setiap ada masalah pasti ada hikmahnya ya Bu ya. Ibu, maaf saya sudah mengganggu ini. Tidak, Pak. Alhamdulillah persoalannya semuanya sudah Ibu jawab. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Oh, waalaikumsalam, Bu Rika. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Saya mau wawancara sebentar Iya. tentang keputusan yang diambil oleh kepala sekolah
di SD Cikarang 3. Kebetulan saya sudah membawa beberapa pertanyaan. Boleh Bu saya mulai? Boleh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Saya sebagai pimpinan di sini biasanya mengamati dulu persoalannya, masalah yang terjadi, dan menentukan sesuatu ketentuan yang mengacu berdasarkan peraturan yang ada di sekolah ini. Jadi kembali lagi ke peraturan Ya, ke sekolah. peraturan sekolah ini apapun yang terjadi itu terfokus kepada aturan yang ada di sekolah ini. Terima kasih Ibu. Sekarang Ibu lanjut ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu? Nah, bagaimana Ibu kalau seperti itu, Bu, mengambil keputusannya yang mengandung